Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi bersama saya Om Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini saya mau berbagi cerita ya, berbagi tips dan trik juga mengenai gimana caranya kita itu mantau burung, ngelihat burung, beli burung itu supaya nggak keblocok. Maksudnya keblocok ini, keblocok bahasa Jawa rek. Keblocok bahasa Indonesianya ketipu ini nganu mah, ketipu ya genah-genah ditipu penipu. Kadang kan pembeli ini kan nganu tuh, pembeli ini kadang maksudnya dia sendiri yang gak iso smart mau coba postingan ngono kayak lo. Sebenarnya penjual tidak niat menipu, tapi pembeli yang kurang jeli ngono. Jadi tak kasih tips dan triknya ini teman-teman. Entah itu burungnya itu misalkan MH atau apa, gini aja wes, tak ajak simpel-simpelan kan. Sekarang kan zamannya online tuh bro, zaman online, dunia sudah dunia online, jadi semuanya serba postingan. Sampean kalau lihat postingan itu dari gambar misalkan, kalau dari gambar apalagi kalau dia video. Makanya saya itu kalau beli burung itu rata-rata dominan walaupun nggak bunyi sekaligus, apalagi kalau lokasinya jauh. Lokasinya jauh, jadi analisa saya itu harus matang dulu, harus mantep sih sebelum datang atau mantau burungnya. Misalkan dia postingnya foto aja, nggak ada videonya, kacer misalkan. Ini kan nanti sampean bisa apa ya? Bisa ngibarat nih dek manuk sing ape mbok goleki, ngono lho rek. Maksudnya bahasa Indonesia nih piye ya? Memperkirakan sendiri sama burung yang mau kalian beli, entah itu burung murai kayak cak ijo kayak ini tak kasih perumpamaan yang belakangan ini terjadi aja di kehidupan saya. Kacer ya bro ya, kacer itu gini, dipantau di postingan itu cuma foto aja, fotonya ya memang dari dekat, dari dekat itu memang kelihatan ini burung sangat mapan. Tapi kalau di video kan belum tentu, makanya saya selalu japri, saya minta video. Coba sama dari jauh video tanpa mendekat ke burungnya. Kalau burungnya gelabakan sudah kelihatan. Atau minta foto kakinya deker belum, gitu bro. Untuk angka aman lah, itu burung sudah rawatan atau tidak dari gambarnya. Kalau dari kata-kata postingan, gini bro, kalau memang burung itu sudah rawatan lama dan sudah pada umumnya seorang penjual tidak akan menonjolkan kalimat fur total. Burung MH itu memang nilai plusnya ketika dia sudah fur total. Tapi kalau burung sudah rawatan, nilai plusnya gacor. Materinya apa, hariannya gimana gitu bro. Jadi kalau kalian menjumpai postingan misalkan kacer ini ya, kacer dengan spek begini-begini fur total, sudah dipastikan itu MH yang baru beberapa bulan aja. Kalau sudah rawatan tahunan nggak mungkin ada penjual memberi kata-kata pur total ya. Ini sudah bahasa apa ya? Bahasa apa ya lek ngarani? Apa termasuk bisa dikatakan bahasa sugesti seperti itu? Kan memang ada bro, orang itu ya pokoknya kalimat itu memang adalah kalimat yang mengandung makna sugesti, mengandung makna doktrin. Jadi kalian harus jeli terhadap hal-hal seperti ini gitu. Makanya kenapa banyak di sini itu orang yang sangat sulit sekali untuk menipu saya di sini itu. Jadi pasti ketahuan kalau dia itu burungnya kayak gimana pasti ketahuan. Bukan berarti saya hebat, enggak, karena saya selalu belajar dari kesalahan-kesalahan saya, kelalaian saya, menurut rek. Jadi itu dari kata-kata ya, dari kata-kata. Terus
Kalau misalkan ketika mau mantau, kalau bisa mau mantau itu kan sekedar share lokasi, nanti datang aja langsung di lokasi. Dan usahakan kalau mantau itu, kalau saran saya itu mantau burung itu malam hari bro, kalau bisa. Kalau akad belinya, nota belinya gacoran loh ya, gacoran, ingat. Kalau belinya gacoran, saya sarankan mantau burung malam hari. Kalau malam hari burung itu gacor, apalagi siang hari, ya otomatis tambah gacor, ngono lho rek. Jadi ada nilai plusnya lah kalau kita mantau burung malam hari itu. Bahkan kacer aja, kita bicara kacer ya, atau murai juga pernah saya. Kacer dan murai, saya mantau malam hari itu, tak pantau dia bunyi-bunyi biasa, pasang gaya. Ya wis lah, ini nanti siangnya bagus. Ya bagus tenan rek, maksudnya itu ya dor di rumah gitu loh. Karena apa ya? Malam hari itu kan waktunya burung istirahat, waktunya burung santai, tenang. Dia masih ada suara kok masih mau merespon, ya setidaknya itu bagus wes ngono lho rek. Lho rek. Ya, tak kasih lihat daily saya juga ya. Nanti dailynya ada di Kinara Daily Kicau tentang perawatan saya. Aku yang jemur manu rek, tak jemur semua. Hari ini ada panas Banyuwangi bro. Dikarenakan hari ini Banyuwangi ada panas, makanya burung tak jemur. Ada trotolan murai, bukan trotolan sih ya, ini apa ya, ini usia 6 bulanan lah, usia 6 bulanan. Endat. Karena ada panas ya tak jemur, tapi panasnya gak iso enak ngono rek. Panasnya ya panas redup ngono lho. Tapi udah lumayan enak lah daripada mendung total nggak ada panas sama sekali. Dan ya. Jadi burung masteran saya keluarkan semua. Kacer cuma ini aja kalau kacer. Karena apa? Mabung semua bro, burungku bro. Makanya video burungnya kan agak lambat, agak slow karena burungnya memang mabung semua. Jadi burung-burung untuk suara-suara burung agak slow, banyak yang mabung. Pendet, kenari ya. Masteranku itu ya, kalau masteran saya itu paling seneng masteran memang burung kecil rek. Maksudnya burung kecil tuh contoh gini. Masteran, kalau burung masteran yang saya suka itu contoh ini yang saya suka. Saya tidak mengklaim bro masteran yang bagus tuh begini pasti juara. Nah, sedangkan pakem penjurian itu berbeda-beda, beda-beda mergo jurine menungso. Karena juri itu manusia, seleranya berbeda-beda, ya nggak bisa dibuat sama. Juri A, juri B, juri C pasti berbeda-beda pakemnya kan. Jadi kalau saya pribadi burung masteran yang saya suka itu apa? Tentu kenari sama lobet itu nomor 1. Seneng aku rek. Selain rawatannya yang mudah dan simple, burung kenari sama burung lobet itu kalau kita punya dua, maksudnya dua itu ya dua gacoran, ben saut-sautan, itu dor kayaknya meneng ya rek, ngono loh. Memang dor banget. Tapi kalau selain daripada burung itu, ya sebenarnya enak-enak aja. Contoh yang saya suka selain burung kenari sama lobet, perjak, kelas perjak, buh perjak das abang, buh perjak lumut, buh perjak pari, buh perjak jali, perenjak gunung. Saya suka semua kelas burung perjak ya. Rambatan, terus kapas tembak, cucak jenggot, gereja, wes itu yang saya suka. Kalau masalah kolibri semuanya ya suka-suka aja, cuman apa ya, untuk dijadikan yang favorit belum. Kan saya bisa mengukur rasa cinta saya ya. Saya bisa mengukur rasa cinta saya ketika saya punya burung ini. Jadi ternyata begini. Bukan berarti membeda-bedakan, tidak di sini. Cuman ukuran rasa cinta. Kalau masalah rawatan dan saya merawat ya pasti tak rawat bro. Cuman ukuran cintanya aja. Saya cinta sama burung-burung ini tadi yang saya sebut ini tadi. Kalau untuk burung-burung lombanya seneng apa bang? Ya untuk saat ini saya seneng. Untuk saat ini ya kacer. Cuman dulu main pertama kali kan cendet. Habis cendet cak ijo murai. Terus kacer. Pernah ngerawat anis merah. Mumet aku. Makanya kalau anis merah jangan tanyakan ke saya.
kelas punglor jangan tanyakan ke saya, mumet tambahan kok. Aku sendiri pusing soalnya. Cuman saya punya banyak teman yang jago main punglor, enak dia setelannya dia, rawatannya dia, wis pokoknya statement dan paradigmanya perawat punglor. Saya ada teman seperti itu yang suka merawat punglor, dan menurut saya lumayan dia itu lumayan logika banget juga orangnya. Jadi kapan-kapan kalau sampean pengen tanya masalah punglor, aku tak main di rumah temanku sekalian lihat punglori dia gitu rek ya. Kalau saya kelasnya manuk kasaran. Manuk kasaran itu apa? Manuk kasaran itu cendet, kacer, murai. Ini burung-burung kasar. Ini menurut saya. Maksudnya itu burung kasaran itu ya apa sih? Burung kasaran itu yang dimana gini loh. Misalkan kita ambil sudut pandang extra fooding ya. Kita ambil sudut pandang extra fooding jangkrik misalkan. Ya. Mereka itu semakin diakei jangkrik dan lain-lain sembarang kalir kalau hanya sekedar untuk gacoran saja, nggak terlalu ada efeknya. Misalkan kalau mau bicara ke ranah yang teori yang tidak ini tadi ya, masalah birai emosi, nggak ada efeknya yang sangat terlalu lah kalau kita mau bicara sing penting gacoran. Tapi kalau anis merah, punglor itu anis merah terutama ya, nggak tahu kenapa itu memang dia nggak boleh, menurut analisa saya loh ya, dia itu nggak boleh terlalu tinggi juga nggak boleh terlalu rendah. Dia itu harus stabil ada di tengah ini, ibarat angka gitu loh. Makanya angel rek mumet kadang aku, ngono loh. Sorone kenari, sorone perenjake, kacer. Kalau mereka sehat ya pasti gacor bro. Artinya senang, nyaman. Turuti aja kebutuhannya, nggak usah neko-neko bro ngerawat burung itu. Fakta dan nyata. Setiap hari daily saya ya seperti ini. Setiap hari saya ngerawat burung ya, setiap hari tak jemur. Kalau yang tidak saya jemur itu kenapa ya? Karena burung mabung ya, masa dijemur. Nah, burung mabung kok dia. Ya diserodong itu, kalau mabung itu full kerodong 0 EF itu kalau saya untuk perawatan pertama kali mabung. Kalau di 0 EF nggak mabung-mabung yo tak rawat seperti sedia kala. Yo tak jangkrik, yo tak mandikan. Kalau jemur enggak, tetap tak angin-angin aja. Ngalamono terpaksa harus jemur karena cuaca curah hujan yang sangat tinggi atau dingin sekali, jemur tipis banget. Ngono rek. Dia apa-apa niki rek ngene rek. Dia apa-apa niki dia apa-apa nih toh. Bagaimanapun juga ya, seorang perawat itu jauh lebih suhu daripada mentor YouTuber. Lu serius ini. Karena perawat itu kan lihat sendiri karakter burungnya gimana, tahu dan melihat secara langsung, oh ini burungku begini. Kalau mentor YouTuber jauh sana jauh sini ngerti apa mentor YouTuber. Lah aku ngomong ngono apa enake kira bicara seperti ini, Bro. Karena memang kita semua itu pada hakikatnya dalam dunia kicau kan sering saya sampaikan, sama-sama belajarnya, Bro. Nggak ada kata suhu, sama-sama belajarnya. Aku ya mumet ya, podo-podo mumete lek berhasil ya alhamdulillah, berarti rezeki ngono lho rek. Ya. Gaya kopi, Bro. Jangan lupa diseruput kopinya, rokokan sisan. Lek pas entuk rezeki ya rokokane pak-pakan, lek gak ya bakoan. Iki bakuku rek. Wes, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Edukasi video singkat padat dan jelas, semoga bisa memotivasimu, bisa menggerakkan sisi logikamu sehingga bisa mengupayakan yang terbaik dalam menghadirkan dirimu untuk kicau mania. Ngono rek ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.